Selamat berjumpa Bapak Ibu, Saudara-saudari, kaum muda, anak-anak yang saya kasihi. Begitu cepat waktu berlalu, kita sudah memasuki liturgi Minggu Prapaskah yang kelima. Liturgi Minggu Prapaskah kelima ini menyiapkan kita pada misteri Paskah, yakni kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat dari bacaan-bacaan hari ini. Bacaan pertama berbicara tentang sebuah janji kebangkitan. Nabi Yeskiel bernubuat atas nama Allah akan ada kebangkitan. Tuhan Allah berfirman, "Aku akan membuka kubur-kuburmu. Aku akan mengeluarkan kamu dari kubur, dan aku akan membawamu ke tanah Israel. Aku akan memberikan rohku kepadamu, sehingga kamu hidup." Apa yang dinubuatkan Yeskiel, inilah yang terjadi setelah pembuangan Israel. Lalu mereka kembali ke negerinya dan mereka hidup. Paulus dalam bacaan kedua, dalam suratnya kepada jemaat di Roma, ia menulis, "Kalian tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Roh Allah yang membangkitkan kita dan yang memberikan hidup baru kepada kita. Dan ini diberikan sejak kita dibaptis." Jika roh Kristus yang bangkit masuk dalam tubuhmu, maka ia akan memberikan hidup pada tubuhmu. Amin, Bapak Ibu? Amin. Nah, dalam bacaan Injil yang sangat panjang, yang sudah berulang kali kita membacanya, dan harap Bapak Ibu tidak lupa ceritanya, yang selalu kita ingat, yakni Lazarus yang sudah mati dihidupkan kembali oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu, inti dan pesan dari isi Injil adalah Yesus dapat membangkitkan orang yang sudah mati. Dia mengalahkan kematian, dan dia adalah kebangkitan dan kehidupan. Lazarus adalah sahabat Yesus yang dia kasihi. Dia sakit. Maria dan Marta, saudara Lazarus, menyampaikan berita ini kepada Yesus. "Tuhan, dia yang kau kasihi, Lazarus saudaraku, sedang sakit. Datanglah, sembuhkan dia." Yesus tidak langsung datang. Malah setelah 2 hari ia baru datang. Dia pergi ke tempat lain. Seharusnya sebagai seorang sahabat dia langsung datang, tetapi tidak. Malah ditunda 2 hari sampai Lazarus mati. Bapak Ibu, pesan apa yang bisa kita tangkap melalui apa yang Yesus lakukan? Allah ingin menunjukkan kepada kalian kemenangan, kebesaran atas sakit, atas kematian, dengan membangkitkan orang yang sudah mati. Itu Bapak Ibu. Lalu yang kedua, Yesus ingin menunjukkan iman Marta kepada kita. Begitu Yesus tiba, Marta berlari menemui Yesus dan berkata, "Tuhan, seandainya Engkau sudah ada ketika saudaraku sakit, dia pasti tidak akan mati. Dia pasti bisa sembuh."
Kata-kata ungkapan ini sudah mengungkapkan iman Bapak Ibu. Dia percaya Yesus dapat menyembuhkan orang sakit. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, memang tidak gampang memiliki iman dalam situasi sedih. Kita mudah menyerah, bukan? Yesus berkata, saudaramu akan bangkit. Aku adalah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa yang percaya kepadaku, meskipun ia mati, ia akan hidup. Dan semua orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak pernah akan mati. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus bertanya kepada Marta, Marta, apakah engkau percaya? Marta menjawab, ya Tuhan, engkaulah Mesias, aku percaya. Engkaulah Putra Allah yang datang ke dunia. Melalui pergulatan, melalui peristiwa kematian saudaranya Lazarus, Marta akhirnya mampu percaya Yesus adalah kehidupan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, liturgi hari ini, terutama Injil, merupakan kekuatan yang meneguhkan iman hidup kita sebagai orang Kristiani. Kita hidup dalam situasi sulit, penderitaan, sakit yang mencemaskan, penyakit yang menakutkan. Namun, saudara-saudari, pengharapan kita lebih besar, lebih kuat dari semua kecemasan kita. Amin? Amin. Paulus meneguhkan kita. Siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Sakit, penganiayaan, kelaparan, kecemasan, penyakit yang menakutkan? Tidak. Tidak ada yang memisahkan, tidak ada yang dapat memisahkan kita. Karena itu Bapak Ibu, mari kita teguhkan pengharapan dan kasih kita pada Kristus. Dan mari selama masa-masa Prapaskah ini kita teguh berdoa, kita teguh beramal, kita teguh menjalankan apa yang dapat membantu kita dekat dengan Kristus dan kasih kita semakin besar kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku, mari kita resapkan, kita renungkan. Dan semoga permenungan kita ini membuat kita semakin memiliki harapan yang teguh kepada Kristus. Sehingga apapun yang kita hadapi, kita boleh menghadapinya dengan sukacita. Semoga permenungan Prapaskah kelima ini membuat kita semakin teguh dalam pengharapan kita. Silahkan renungkan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan menyertai Bapak Ibu sekalian, dan marilah kita senantiasa percaya.